Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Pernikahan Palsu. Dan kalian yang pencinta sinetron Pernikahan Palsu, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Di sisi lain, Nenek Yani ngajak Isman pulang, sementara Nila di kamar mayat sendirian. Dan Nila megang kaki mayat itu, dan Nila pun minta tolong. Dan di luar Cynthia malah diam dan mengertawakannya. Dan Aji pun melihatkan Cynthia di situ, dan Aji mau menolong Nila, tapi Cynthia pun tetap di situ. Dan Aji pun nelpon Cynthia, dia bilang kalau dia mahnya kumat katanya, dan Aji bohongin Cynthia. Di sisi lain Aji pun menolong Nila, dan Cynthia melihat Aji sama Nila, Cynthia pun marah dan menangis. Dan Cynthia pun melihat kotak yang dibawa sama petugas rumah sakit, dan Cynthia merebut kotak itu. Dan tak lama kemudian Aji datang, dan kotak itu pun dibawa sama petugas itu. Dan Aji pun marah sama Cynthia, dan Cynthia pun terpeleset jatuh karena dia lari. Di sisi lain Nila sampai ke tempat operasi dan meluk Sander. Nila pun senang karena akan dioperasi matanya. Sementara Nek Yani ditanya sama Isman, "Mama di sini ngapain?" Dan di sisi lain Nila dicek kesehatan, dan Nila mau batalin operasi. Dan Nila pun ingat sama Galang dan ingat kata-katanya, dan Nila pun keluar dari rumah sakit itu jadi nggak mau dioperasi. Dan Nila bilang dia mau dioperasi, tapi yang pertama aku lihat itu adalah Mas Epan. Dan Sander pun membujuk Nila, tapi Nila tetap menolaknya, dan Sander pun membatalkan operasi itu. Sementara Cynthia pingsan, dan dokter ngasih tahu kalau Cynthia kritis dan geger otak katanya, dan harus dioperasi. Dan Aji pun setuju. Di sisi lain Nek Yani mikirin tentang Sander. Benar kalau Sander itu adalah cucuku, anak Isman. Sementara Nek Yani ngecek Sander di laptop. Dan di sisi lain Sander nganter Nila. Tak lama kemudian Aurel datang dan nyuruh masuk sama Sander ke dalam rumah. Dan Sander pun pamit sama Nila, dan Sander pun pergi pulang. Sementara Aji nelpon sama staf kantor. Dia minta transfer uang sebesar 100 juta. Dan karyawan itu bilang harus minta persetujuan Pak Sander dulu katanya. Di sisi lain Sander nanya sama Nek Yani, "Ada apa nenek menyelidiki tentang aku, Nek?" Dan Nek Yani bilang karena kamu deket-deket sama Nila. Sementara Aji nelpon Sander, dia minta uang untuk bayar rekomendasi di rumah sakit karena Cynthia koma. Dan Aji pun minta berkas yang harus disidik jari sama Cynthia. Sementara Nila ditanya Aurel tentang Sander dan tentang Epan, dan Aurel ngajak Nila untuk nyari Epan, dan Nila pun setuju. Dan mereka pun sampai di kafe itu. Di sisi lain Pania mendengar percakapan mereka, dan Pania pun kaget. Sementara mereka pun masuk mau lihat CCTV di situ, dan Aurel pun melihatnya, dan mereka pun mau lapor polisi. Di sisi lain Aji nunggu dokter, dan dokter menjelaskan operasinya lancar dan harus rawat inap dulu di sini katanya. Dan Aji di kamar Cynthia melakukan sidik jari untuk donor mata untuk Nila nanti. Di sisi lain Aurel dan Nila minta ikut atas pencarian Epan sama polisi, dan polisi itu pun ngizinin mereka ikut. Di sisi lain Aji ditemui Sander, dan Sander nanya sama Aji, dan Aji menjelaskan semuanya. Sementara Epan dipindahkan kamar rahasia, dan polisi mendatangi tempat Epan disekap. Dan Nila pun masuk, dan polisi itu pun
ngecek rumah itu, dan Evan pun tidak ditemukan di rumah itu, dan polisi itu pun pamit. Sementara Pania masih di dalam rumah itu, dan Pania melihat orang itu sedang pecean sama orang itu, dan Pania pun mendengar kalau Evan diculik oleh Rapel. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.